Bapa, terima kasih buat waktu ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami semua, untuk kami boleh diberkati dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan beranjak dari 1 Samuel 1 ayat 11. Saya berikan judul, berani meminta, berani untuk memberi. 1 Samuel 1 ayat 11 dikatakan demikian. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, doa adalah merupakan satu sarana untuk kita bisa berkomunikasi dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, doa ini adalah merupakan nafas kehidupan orang percaya, saudara. Karena di dalam doa kita bisa mengutarakan segala sesuatu kepada Tuhan di setiap kesempatan, di setiap saat, tanpa memandang waktu, tempat, dan lain sebagainya. Karena itu, apabila kita tidak berdoa, maka tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga apabila kita berdoa dengan tidak pada cara yang benar, maka sama halnya saudaraku, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari doa tersebut. Karena itu pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya kita untuk berdoa supaya kita mendapatkan apa yang kita minta. Saya belajar dari doa Hana yang sudah kita baca pada firman Tuhan tadi, bahwa kunci pertama adalah kita harus berdoa dengan hati yang benar. Saudara, berdoa dengan hati yang benar maksudnya adalah bahwa ketika kita berdoa, sikap hati seseorang ketika berdoa itu sangat menentukan. Karena dalam sikap hati kita, dari dasar kita berdoa kepada Tuhan, maka di situ kita dilihat oleh Tuhan apakah doa yang sedang kita panjatkan kepada Tuhan itu, apakah permohonan yang sedang kita minta kepada Tuhan itu untuk sesuatu memenuhi keinginan atau untuk memuaskan hati kita sendiri atau memuaskan hidup kita sendiri atau tidak. Ada banyak orang berdoa, tujuan doanya hanya untuk bermohon untuk memenuhi keinginan daging atau keinginan yang tidak membuatkan sesuatu Tuhan tergerak hatinya untuk bermohon, saudaraku. Sehingga berdoa itu harus dengan sikap hati yang benar. Yang selanjutnya bahwa berdoa itu tidak didasari dengan satu ketulusan, bahwa kita tidak menyimpan sesuatu di dalam hati kita, dendam atau kemarahan orang lain. Seperti Hana misalnya, Hana ini sebenarnya pantas dia sakit hati dengan keluarganya, pantas sakit hati dengan hamba Tuhan, yaitu Imam Eli. Karena Imam Eli terutama sebagai hamba Tuhan, dia mengejek perempuan ini sebagai orang yang gila, saudaraku, ketika dia berdoa. Dia pantas sakit hati. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia melupakan sakit hatinya, dia melupakan kebencian dalam hatinya, dia melupakan semua apapun yang mengganggu hati dia, sehingga dengan tulus dia bisa berdoa kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan Tuhan memberikan satu jawaban doa kepada Hana. Yang kedua, saudaraku, seharusnya kita bagaimana caranya untuk berdoa kepada Tuhan adalah selain dengan hati yang benar, kedua, kita berdoa dengan tekun, saudaraku. Ketekunan ini tidak dibatasi oleh waktu. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Mungkin kita berdoa sehari bisa Tuhan jawab. Mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin bertahun-tahun. Oleh karena itu berdoa diperlukan satu ketekunan, saudaraku. Ketika kita tekun, ketika tidak henti-hentinya bermohon kepada Tuhan, menyampaikan semua
dengan tulus kepada Tuhan, maka ada satu doa yang konsisten, tidak jemu-jemu, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan, hingga Tuhan menjawab ya atau tidak. Karena jawaban doa adalah tergantung kepada Tuhan, ya atau tidak. Tapi di dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8 dikatakan, ketika kita berdoa tidak jemu-jemu atau tidak henti-hentinya, putus di tengah jalan, maka Tuhan akan tergerak hatinya. Tuhan memberikan contoh, orang yang lalim saja ketika dia didesak setiap hari dan didesak setiap hari, dia akan mengabulkan permintaan orang tersebut. Lukas 18 ayat 7 dan 8 berkata demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan siang dan malam, tidak henti-hentinya, dengan berani dan dengan sikap yang tekun, maka Tuhan akan menjawab doa kita seperti doa Hana. Hana ini dengan hancur hati, dengan tekun setiap tahun dia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi dalam setiap kesempatan itu dia memanfaatkan waktu untuk berdoa, menangis, berseru, dan bertekun kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tuhan menjawab doanya. Yang ketiga, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan seperti doa Hana, saudaraku? Berdoa dengan berani. Hana dengan sikap yang berani bertaruh kepada Tuhan. Dia katakan demikian, Tuhan, jika Engkau melihat sengsaraku, jika Engkau menjawab doaku, jika Engkau mengabulkan permohonanku, memberikan aku seorang anak. Nah, ini satu yang harus kita garis bawahi. Hana itu begitu berani meminta kepada Tuhan, tetapi juga berani untuk memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, sering sekali kita tidak berani memberi seluruhnya kepada Tuhan kembali. Tetapi ketika Tuhan memberi kita 10, mungkin kita hanya berani memberi sebahagian atau 5, atau 3, atau mungkin 9, atau mungkin 8. Tetapi Hana, saudaraku, dia berdoa dengan berani, Tuhan, jika Engkau berikan aku seorang anak, aku akan memberikan anak itu kembali kepadamu 100% semuanya. Hana sadar, dia mandur, berani membuka hatinya Tuhan bahwa dia percaya Allah itu berdaulat, sanggup melakukan segala perkara apapun di dalam hidup Hana. Itu membuat dia berani meminta kepada Tuhan. Dan ketika dia berani meminta, dia tahu Tuhan bisa menutup, Tuhan bisa membuka, Tuhan bisa melakukan apapun. Dan dia percaya itu, makanya dengan berani dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, demikian juga Yosua ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan matahari. Dengan berani, matahari berhenti di atas Gibeon. Dan Tuhan mengabulkannya. Dan yang keempat, berdoa dengan percaya seperti Hana. Berdoa dengan yakin seperti yang dilakukan oleh Hana. Dikatakan bahwa ketika kita berdoa dengan percaya, dengan berani, dengan tekun, dan dengan hati yang benar, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Hari ini saudaraku, biarlah kita berdoa dengan cara seperti Hana untuk membuka hatinya Tuhan di hadapan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini buat firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk kami boleh berdoa dengan hati yang berani, dengan hati yang tulus, dengan tekun. Bapak, oleh karena itu Tuhan, biarkan kami dalam doa kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.